presentasi saya di saat budaya positif kemarin. Nah, yang saya mau terangkan di sini adalah apa itu budaya positif. Boleh waktu itu persisnya. Budaya positif. Lanjut. Apa itu budaya positif? Nah, berdasarkan hasil pemikiran dari pihak Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lanjut. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Oleh karena itu, sebagai guru penggerak, kita mampu menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Maka dari itu, sebagai guru penggerak, saya akan terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid saya menjadi manusia merdeka pula. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun diri anak perlu merdeka dalam proses belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid agar mereka dapat menjadi murid dengan pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan sebagai pendidik membangun karakter anak sebagai pegangan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dari keenam dimensi yang pembentuknya dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keenam dimensi itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, berkewikaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mewujudkan murid yang berdasarkan profil pelajar Pancasila ini, maka seorang guru penggerak harus memiliki peran yang penting, yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Agar peran guru ini selaras dan berjalan dengan baik, maka seorang guru hendaknya memiliki nilai-nilai, yaitu 1. Berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi, maka sebagai seorang guru, saya harus terus belajar dan terus berlatih dalam meningkatkan kapasitas diri saya dalam memvisualisasikan harapan dan membangun kolaborasi bersama semua pihak yang terkait dengan tujuan mencapai harapan bersama. Dalam profil ini juga mengandung nilai kebajikan yang bisa memotivasikan di sekolah dan di kelas, sehingga menjadikan sekolah itu menjadi tempat yang nyaman bagi murid untuk bisa belajar dan bertumbuh. Olehnya, saya sebagai guru penggerak harus memiliki visi yang kuat yang bisa menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga mengundang upaya kolaboratif dan berdiri mewujudkannya. Dan saya berharap dengan visi ini memperjelas keberpihakan kita kepada murid. Oleh itu, seorang guru penggerak yang memiliki visi yang bisa mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah, untuk mencapai perubahan tersebut, maka seorang guru penggerak perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan yang disebut sebagai inquiry apresiatif. Melalui strategis Bagja, saya dapat merangkul semua warga sekolah dengan meningkatkan komunitas dan kolaborasi sehingga dapat membentuk karakter dan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk lebih memperkuat motivasi intrinsik ini yang berasal dari murid, yaitu yang mewujudkan budaya positif, maka diperlukan posisi kontrol sebagai seorang guru penggerak, yaitu bagaimana posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah restitusi untuk bisa membimbing murid.
Dengan mewujudkan langkah ini, maka terciptalah makna disiplin yang sebenarnya. Makna disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri sendiri. Artinya, pendidik mampu membimbing siswa dengan melakukan eksekusi segitiga. Contoh-contoh dari foto-foto dari kemarin kita sudah membuat budaya positifnya. Disiplin-disiplinnya ini akan contoh-contohnya semua. Bagaimana anak-anak diberikan kemandirian, mereka mau menerapkan budaya positif. Ini adalah bagaimana kita menjadi coach sebagai guru lain. Di sini mereka diajar di kenalan kritis. Ini adalah contoh-contoh dari budaya positif tadi. Disiplin, dimana budaya KB yang kita sudah lakukan. Lalu menggunakan dari budaya disiplin. Latar belakangnya adalah untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran di kelas. Tentunya semua itu dalam lingkungan suasana belajar yang nyaman.